Selamat pagi. Ya, jadi kita hari ini insya Allah akan membahas kembali dan mendalami metode Lyapunov langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dengar ya suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, jadi kembali bahwa metode ini diinspirasi oleh sebuah pemahaman dalam mekanika atau fisika, bahwa kalau sebuah sistem itu kayak bekas massa itu ya, punya energi, dan kalau energinya itu turun terus-menerus, maka sistem itu stabil gitu. Jadi intinya kalau ada energi, ya, energi itu kurang lebih adalah suatu fungsi skalar dari status atau keadaan sistem. Dan kemudian energi ini turun terus-menerus ketika T itu membesar. Energi ini turun ya. Energi ini turun. Maka dengan dua kondisi sederhana ini, sistem itu bisa kita hipotesakan, kita duga bahwa sistem itu stabil gitu. Namun demikian, Lyapunov, siapa nama lengkapnya, Alexander Mikhailov Lyapunov kalau nggak salah ya, itu mengeneralisasikan lebih luas lagi ya. Jadi kalau Anda mau baca agak detailnya ini cukup menarik nih ya, di buku yang nggak tahu Anda sudah beli ke Pak Amir belum ya, yang diterbitin penerbit IDB ini. Nah, Lyapunov itu memperumum atau mengeneralisasi ya, energi itu menjadi fungsi yang definite positif. Jadi tidak harus kuadratik, tapi secara matematis itu energy like function itu any positive definite function ya, dari state atau status sistem atau dari keadaan sistem. Jadi satuannya tidak harus joule ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dulu versi yang lebih sederhana ya. Selama ini kita menggunakan buku satunya ya, nonlinear time varying system. Terus untuk memperjelas ya, menegaskan pada kita semua bahwa Lyapunov itu tidak hanya untuk time invariant system, tapi juga untuk time varying system. Namun demikian, setelah saya coba teliti lebih lanjut ya, kalau untuk menjelaskan ke Anda langsung ke time varying atau non-autonomous system mungkin lebih berat ya. Jadi hari ini kita akan coba lihat yang versi lebih sederhananya, yaitu untuk sistem yang bukan fungsi waktu, atau biasanya kita sebut sistem time invariant. Dalam sistem nonlinear, sistem yang time invariant ini populer dengan nama sistem yang autonomous.
autonomous system ya, sistem yang otonom. Ini artinya sama. Artinya kalau dalam persamaan diferensial yang kita pelajari itu nanti x dot sama dengan x dot t ini sama dengan f. F-nya di sini hanya fungsi x saja ya. Tidak ada fungsi eksplisit dari waktu ya. Fungsi X. Nah, ini sistem otonomous. Kalau biasanya kita lebih umum sistem time invariant X dot T sama dengan F T XT. Nah, kita mulai dari definisi ya. Sebuah fungsi skalar yang kontinu, jadi fungsinya ini bernilai skalar ya. V itu adalah fungsi dari status X yang bisa berdimensi N ya. Tapi nilainya skalar, bukan vektor. Ya. Tidak harus terdefinisi di seluruh state space, tapi bisa di sebuah bola di sekitar titik equilibrium. Ini artinya seperti itu ya. Itu disebut locally positive definite, LPD, atau positive definite secara lokal. Kalau V itu bernilai 0 pada titik origin 0n-1 ya. Dan di sebuah bola di sekitar titik origin itu untuk semua X yang lebih dari 0 itu nilai V-nya itu 0 ya. Jadi dia itu betul-betul hanya 0 di titik origin. Tapi untuk X yang tidak di origin, ya nilainya positif. Maka dia disebut locally positive definite. Nah, kalau itu berlaku untuk seluruh state space Rn, maka dia disebut positive definite secara global. Ya, contoh paling gampang yang sering dipakai fungsi positive definite itu Vx-nya misalnya ini dimensi X1 ya, atau X pangkat 4, X pangkat 8 ya. Kalau ya misalnya X1 kuadrat tambah 4 misalnya. Ini contoh Vx yang positif definite, baik secara lokal maupun global kalau ini. Nah, di sini dikasih contoh bahwa sistem mekanik pada pendulum ini, energi mekanik ya, itu adalah apa? Ya, definite positif secara lokal ya, pada equilibrium 0. Di mana I di sini adalah inersia ya. Momen inersia. I. Ini fungsinya kayak massa ya, tapi ini untuk
gerakan rotasi. X ini adalah kecepatan sudut. Nah, ini Anda bisa cek. Pertama, ini state space-nya dimensi 2 ya. Anda cek pada 00 ya. Pada pusat state space itu kalau X1 maupun X20 itu nilainya 0, betul ya. Nilainya ini 0. Tapi memang dia bisa 0 pada tidak hanya ini ya, tapi tidak hanya di state space, tapi di 2 kpi 0 ya, 180 derajat, 360 derajat, dan seterusnya. Nah, kita coba cek kalau di sekitar 0,0 itu ya, nilainya ternyata betul di selain titik-titik ini ya nilainya lebih besar dari 0. Nah, jadi dia itu positif definite tapi nggak global ya, karena pernah 0 selain di titik 00. Jadi dia disebut positif definite secara lokal. Dan ini memang biasanya digunakan sebagai kandidat fungsi Lyapunov. Itu contohnya. Nah, Anda perlu mendalami ini contoh-contoh positif definite, negatif definite ya. Karena ini intinya teori Lyapunov nanti di pemahaman itu dulu.